Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali pada seluruh anggota MSTC pada siang hari ini. Kembali lagi kita diskusi bareng yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang syarat dan berkas untuk menjadi PPK tipe B dengan narasumber yang sudah nggak asing, spesialis SDM PPJ ini, satu-satunya Javuma di Indonesia, Mas Rangga D. Utama. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, nanti narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan dengan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu melalui raise hand ataupun melalui fitur chat pada Zoom kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada kali ini, kita buka bersama dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Selanjutnya kepada Mas Rangga D. Utama dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu Broto Satrio Tomo dari Lamsel ya. Eh, Sebagai moderator pada siang hari ini yang sama-sama kita hormati guru kita semua Bapak Ibu, ya, Pak Muji Santosa dan juga Pak Inspektur kalau ada nih Mas Muklis dan seluruh tim dari MSTC serta seluruh rekan-rekan kelas khusus MSTC. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan seperti Mas Wahyu bilang ya ke SDM-an gitu ya. Saya bukan satu-satunya Mas Wahyu, cuman yang suka mengulik-ngulik saja lah tentang SDM ini. Maksudnya yang satu-satunya Oke. yang utama ini, yang udah utama, Oh iya PBJ utama. betul, karena posisinya masih diusulkan ya. Nah, jadi saya udah utama duluan ya. Oke, boleh. Ya, Bapak Ibu, sesuai penugasan dari Pak Muji ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai syarat dan berkas untuk PPK tipe B gitu ya. Jadi tadi sudah berdiskusi dengan Pak Gunanto ya. Beliau ingin memahami nih bagaimana PPK tipe B. Opsinya kan sebenarnya ada dua nih, seperti penjenjangan ya, Mas Wahyu ya. Jadi kita bisa langsung ujian kompetensi atau ikut pelatihan dulu dengan model blended learning. Kemudian nanti baru uji kompetensi gitu ya. Nah, sekarang berkembang juga nih yang PPK tipe C Bapak Ibu ya. Sudah ada uji kompetensinya gitu ya. Tapi ada yang model langsung diterbitkan seperti hari Jumat kemarin tuh sudah diterbitkan lagi tuh daftar peserta kompeten sertifikat PPK tipe C Bapak Ibu itu bisa diakses di akunnya PPSDM LKPP. Jadi mereka-mereka yang sudah punya pengalaman di LPSE gitu ya, kemudian sudah punya sertifikat MOC PPK tipe C kan otomatis diterbitkan. Tapi kalau yang tipe B ini Bapak Ibu nanti harus model ujiannya sama, ada verifikasi portofolio plus tes tertulis gitu ya. Tapi ada passing grade nilai yang harus dipenuhi gitu ya, minimal nanti 70. Nah, sebelum ke mendapatkan nilai ujiannya, Bapak Ibu, tentunya kan harus diketahui dulu nih, kalau saya mau ikut uji kompetensinya, katakanlah saya memutuskan tidak melalui jalur pelatihan, pelatihan PPK tipe B, maka saya memutuskan langsung untuk mengikuti uji kompetensi. Tadi skemanya ada dua ya, ada satu verifikasi portofolio, kedua adalah tes tertulis. Ini bobot nilainya 60-40. Bapak Ibu nanti minimal harus dapat nilai 70 gitu ya, dinyatakan kompeten atau lulus PPK tipe B gitu ya. Nah, maka harus tahu kira-kira kalau untuk portofolionya bukti dukungnya apa aja sih, dokumennya apa saja sih gitu ya yang harus dipersiapkan sehingga nanti ketika direview oleh eh,
tim penilai gitu ya, asesor atau tim penilai, maka memenuhi ketentuan dokumen-dokumen portofolio untuk PPK tipe B. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sama-sama bahas di kelas MSTC pada siang hari ini. Oke, next. Nah, ini perkenalan tadi saya sampaikan oleh Mas Wahyu ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi kalau uji kompetensi personil lainnya, acuannya ke yang nomor 5 ini ya, ke yang nomor 5 ini, Kepdep nomor 46 tahun 2023 gitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau menempuh jalur pembelajaran atau pelatihan PPK tipe B, maka acuannya kurikulumnya nanti ada di nomor 3 ini ya, Keputusan Kepala LKPP nomor 373 tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini dua dasar aturan ya untuk PPK tipe B. Oke. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali saja, gitu ya, merefresh kembali. Apa sih itu PPK tipe B gitu ya? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Awal asal muasalnya yang tadi Mas Wahyu sampaikan ya, kita berbicara mengenai sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Sebagaimana diatur dalam Perpres 12 pasal 1 ya, angka 18 di situ disebutkan sumber daya manusia PBJ ini ada ASN dan non ASN yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. ASN jadi sendiri jelas ya, bisa PNS, bisa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, ini kita belum bicara penugasan. Nah, ada tiga nanti, ada sumber daya pengolah fungsi, Bapak Ibu ya. Sumber daya pengolah fungsi pengadaan di pasal 74 ya. Ini yang melaksanakan fungsi pengadaan. Berarti fungsi pengadaan ini kan dari mulai perencanaan pengadaan sampai serah terima hasil pekerjaan gitu ya. Ini yang menjalankan fungsi pengadaan. Maka disebut sumber daya pengolah fungsi pengadaan. Yang kedua, sumber daya perancang kebijakan. Yang ketiga adalah sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Oke, ini banyak nih nanti ada di dalamnya nanti bisa advisor, arbiter, mediator, semuanya ini masuk ke pendukung ekosistem. Nah, fokus kita di yang nomor satu, Bapak Ibu ya, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa. Ini ada dua, ada pengelola pengadaan seperti moderator kita nih, Mas Wahyu atau saya gitu ya, pengelola pengadaan. Yang satu lagi personil lainnya, personil lainnya. Oke, jadi sekali lagi nih kita masih bicara asal-usul PPK tipe B ya, Bapak Ibu ya. Dia bagian dari sumber daya manusia pengadaan, di ranah sumber daya pengelola fungsi, masuk kategori yang bawah ini ya, personil lainnya. Personil lainnya. Jadi nggak bisa nih si JF berdiri sendiri, enggak, tetap harus ada personil lainnya. Tapi JF bertugas sebagai personil lainnya, boleh. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini klausul lama yang diingatkan kembali karena minggu depan kan ada rakor pemenuhan JF ya. Karena KLPD wajib minimal 60% kan. Nah, si JF ini yang atas pengelola pengadaan bisa ditugaskan sebagai PPK dan lain sebagainya nih membantu tugas PAKPA, kemudian pencantuman dalam katalog elektronik, kemudian bisa juga ke pendukung ekosistem. Yang nggak perlu punya JF, Bapak Ibu, ini sudah clear ya. Kalau paketnya sedikit, karena sekarang nggak hitung kredit, ini mungkin nanti akan direvisi ya. Kemudian di TNI atau Polri nggak perlu. Oke, kita lebih fokus bicara yang personil lainnya. Dalam hal pengecualian, pengelola PBJ dilakukan oleh personil lainnya. Tadi, kalau TNI Polri nggak perlu punya JF, dikecualikan, maka dilakukan oleh personil lainnya yang wajib punya sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa. Beda ya Bapak Ibu ya, sertifikat kompetensi dengan sertifikat kompetensinya seperti kompetensi sesuai bidang kerjanya, bukan sertifikat kompetensi tingkat dasar atau level satu. Ada ini kan, ada relaksasi kemarin ya. Kalau belum punya sertifikat kompetensi di bidang pengadaan, maka wajib memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level satu. Oke, berkedudukan di UKPBJ kecuali PPK ya, berdapat berkedudukan di luar UKPBJ. Maka kalau kita berhenti di nomor 8 tadi, pengelola pengadaan barang jasa plus personil lainnya berkedudukan di UKPBJ. Tapi jangan lupa personil lainnya itu isinya ada Pokja PP, PPK gitu ya. Pokja PP di KLPD, di PD, di KL yang dikecualikan dari kewajiban memiliki, tadi TNI Polri ya. Kemudian di PD pemerintah daerah itu ada PPK. Nah, itu boleh walaupun dia sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, batasnya kapan?
kewajiban punya sertifikat kompetensi personil lainnya sesuai bidang tugasnya itu 31 Desember 2023. Tapi di 2024 ada SE1 Mas Wahyu ya. SE1 2024 relaksasi Bapak Ibu. Nah, sekarang tidak ada lagi SE1. Yang ada keputusan Deputi nomor 8 2025 ya tentang sertifikasi kompetensi PPK tipe C yang di dalamnya memuat masih boleh ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan tipe B sampai akhir tahun ini gitu ya. Nah, artinya kan harus bersiap nih Bapak Ibu ya. Harus bersiap, harus memiliki sertifikat kompetensi. Oke. Pendetailan siapa saja personil lainnya itu ada di Perka 7 2021. Jadi personil lainnya itu bisa ASN, kemudian bisa prajurit TNI, bisa anggota Polri, Bapak Ibu. Tugasnya sebagai apa? Bisa sebagai PPK, pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, kepala UKPBJ, dan pengelola LPSE. Oke, tapi kalau kita yang di KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah yang wajib memiliki JF tadi, maka personil lainnya ASN ini hanya bisa ditugaskan sebagai PPK, Bapak Ibu ya, atau Kepala KPBJ atau pengelola LPSE. Karena PP dan Pokjanya seharusnya dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa. Oke, sama ini ya, di Perka 7 ya, wajib punya kompetensi di bidang pengadaan sesuai penugasannya. Nah, ada tiga yang wajib punya ya, PPK, PP, Pokja, A, B, dan C. Kalau KPBJ dan pengelola LPSE, dia hanya surat tanda tamat pelatihan. Nah, ini asal muasalnya Bapak Ibu ya. Sehingga muncullah standar kompetensi PPK, PP, dan Pokja pemilihan, kalau KPBJ dan pengelola LPSE. Tapi wujud sertifikatnya itu hanya ada tiga, sertifikasi kompetensi PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan. Karena tadi yang kepala KPBJ dan pengelola LPSE itu hanya surat tanda tamat pelatihan. Nah, itu yang aturan-aturan yang mendasari ya, kenapa harus punya sertifikat kompetensi dan sesuai tipologinya gitu ya, sesuai tipologinya. Nah, kalau di 24 Januari 2025 ini Mas Wahyu ya, yang punya tipe B itu Indonesia gitu ya. Belum sampai 1.000 gitu ya. Baru 859 Bapak Ibu. Mudah-mudahan semakin meningkat jumlahnya ya. Ini karena masih data per eh, Januari Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke, itu yang mendasari ya kenapa harus punya sertifikat kompetensi bagi personil lainnya yang menjabat sebagai PPK di pemerintah daerah atau PPK, Pokja, dan PP di TNI Polri. Kenapa harus punya sertifikat kompetensi? Nah, muncul lagi nih istilah di Zoom hari ini, PPK tipe B. Itu yang disebut dengan tipologi PPK, Bapak Ibu. Ini dasarnya ya. Dasarnya adalah skala pekerjaan gitu ya, skala pekerjaan atau ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak dilihat dari kompleksitas. Maka muncullah tiga tipe PPK, tipe C, tipe B, dan tipe A. Gitu ya. Tadinya tipe C ini hanya MOOC saja ya, Bapak Ibu ya, sertifikat mengikuti pelatihan. Tapi seiring terbitnya Kepdep 8 2025, dia juga harus punya sertifikat kompetensi. Tapi terbitnya sertifikat ada beberapa model, tuh ada 4 model, tergantung kondisi C yang bersangkutan. Ketika memenuhi dua kondisi pengalaman di LPSE dan sudah punya sertifikat MOOC, otomatis terbit Bapak Ibu ya, sertifikat eh, kompetensi PPK tipe C-nya. Jadi ini bukan penjenjangan, karena penjenjangan hanya jadi fungsional Bapak Ibu ya. Pertama muda madya gitu ya. Ini hanya kompleksitas pekerjaannya. Oke. Nah, kurang lebih begini kriterianya Bapak Ibu. Kalau tipe C itu pengelolaan kontrak yang sifatnya sederhana saja, yang operasional, rutin gitu ya, standar atau berulang yang kompleks atau sederhana, maka perlu PPK tipe B. Nanti relate lagi dengan bentuk kontrak Bapak Ibu ya. Tipe C ini bentuk kontraknya paling maksimal hanya
SPK gitu ya. Nanti relate dengan sana. Artinya ketika ada kebutuhan yang sifatnya rutin gitu ya, tapi nilainya besar, nah, di atas ketentuan bentuk kontrak SPK, maka secara pembagian tipologi harusnya dijabat oleh PPK tipe B. Nah, kemudian paling tinggi ada tipe A. Ini kalau di leveling ke JF, Bapak Ibu, tipe C ini JF ahli pertama, tipe B ini kayak Mas Wahyu ya ahli muda, nah, tipe A ini ahli madya, Bapak Ibu ya, ahli madya. Oke, ini kompetensinya. Nah, Bapak Ibu kan baru punya level satu, misal ya, atau sudah lulus eh, eh, MOC, PPK tipe C, punya sertifikat kompetensinya, maka itu level 2. Nah, PPK tipe B itu menaikkan level lagi Bapak Ibu ya, level 3. Kompetensinya apa saja? Ada perencanaan, kontrak, swakelola. Jadi level 3 itu Bapak Ibu ini sudah bukan mengerjakan yang sederhana, tapi lebih dari itu gitu ya, leveling 3. Kalau ditambah satu lagi, jenis kompetensi melakukan pemilihan penyedia level 3, maka Bapak Ibu sudah menjadi JF PPBJ ahli muda gitu ya. Perpindahan dari jabatan saja. Tapi kalau PPK, maka hanya 3 ini Bapak Ibu. Kalau dia Pokja, maka hanya pemilihan. Pokja saja ya, kompetensi Pokja saja di personil lainnya di TNI Polri gitu ya. Maka dia hanya pemilihan. Kalau PP saja, hanya pemilihan. Hanya Pokja level 3, PP level 2. Nah, Bapak Ibu yang PPK tipe B itu leveling 3 untuk perencanaan, kontrak, dan swakelola. Pernah punya pengalaman, nanti kita lihat apakah memenuhi kriteria level 3 sehingga dapat dijadikan portofolio Bapak Ibu ya untuk maju ke uji kompetensi. Kompetensi. Nah, ini kamus kompetensinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di perencanaan level 3 itu mampu menemukan perumusan strategi pengadaan, cara pemaketan, jadwal, dan anggarannya. Bocor siapa nih Mas Wahyu? udah nggak ada. Partisipan. Oh, nggak ada, udah. Udah. Kemudian mampu menyusun spek TKK pada pekerjaan tidak sederhana atau tidak kompleks. Nah, di atasnya levelingnya di atasnya yang C ya. Kemudian perkiraan HPS, pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks. Oke, ini yang di perencanaan. Kemudian di kontrak, pembentukan tim pengelola kontrak ya, perumusan kontrak, pelaksanaan kontrak pada yang pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks. Kemudian swakelola mampu melakukan analisis dan pemecahan masalah, mampu melakukan pengadaan barang jasa secara swakelola, ada input, proses dan output gitu ya. Kemudian hasilnya bisa diukur secara kuantitatif dan atau kualitatif. Ini kamus kompetensinya Bapak Ibu ya, kamus kompetensinya. Nah, bagaimana uji kompetensinya? Nah, yang tadi ditanyakan itu mengacu ke Kepdep 46 ya, 2023 ya. Aturan ini melaksanakan amanat pasal 88 tadi ya, paling lambat 31 Desember 2023 tadi ya. Wajib memiliki sertifikat kompetensi paling ini ya 31 Desember 2023. Maka muncullah Kepdep PPSDM nomor 46 tahun 2023. Siapa saja yang bisa ikut skema uji kompetensi sesuai Kepdep 46 ini Bapak Ibu ya. Pertama, eh, pengelola pengadaan barang jasa, ASN, atau personil selain huruf A dan B. Berarti kalau Bapak Ibu bukan JFPBJ, kemudian tidak di TNI Polri, masih bisa nih ikut mekanisme uji kompetensi personil lainnya di Kepdep 46 2023. Nah, dua ini yang diatur ya. Apa saja ketentuannya Bapak Ibu dan persyaratannya? Maka pertama adalah Bapak Ibu harus ditugaskan sebagai PPK. Di mana? Di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Seperti tadi Pak yang dari Papua Selatan ya, sudah ada pengalaman, sudah ditugaskan sebagai PPK, maka bisa mengikuti skema sesuai dengan Kepdep 46 2023 untuk uji kompetensinya. Tapi kalau Bapak Ibu, Mas Wahyu nih, dia bukan JF Bapak Ibu, tapi diperbantukan sebagai PP atau Pokja gitu ya. Ah, karena keterisiannya belum 60%.
paketnya banyak, maka ditugaskanlah yang punya level 1 gitu ya, sebagai PP atau Pokja. Kemudian pengen punya sertifikat kompetensi Pokja atau PP gitu ya. Ikut mekanisme Kepdep 46 2023, maka tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Karena Bapak Ibu bukan berkedudukan di Kepolisian Negara, TNI, atau Badan Intelijen Negara. Kalau Bapak Ibu di pemerintah daerah, maka opsinya adalah perpindahan dari jabatan menjadi fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Karena lama-kelamaan Bapak Ibu, semua tugas pemilihan Pokja, jabat pengadaan atau Pokja, ya akan dijabat oleh JF. Karena kan kita disuruh menghitung kebutuhan ya. Kalau nanti alokasi sudah terpenuhi 100%, ya harus diisi oleh JFPBJ. Tapi buat Bapak Ibu yang menjabat sebagai PPK, maka bisa nih ikut skema uji kompetensi personil lainnya sesuai Kepdep 46 tahun 2023. Oke, ini persyaratannya Bapak Ibu. Pertama punya sertifikat dasar ya di bidang PBJ, minimal S1 atau D4 atau golongan ruang 3A. Kemudian pengalaman sebagai PPK, syaratnya 2 tahun Bapak Ibu. Nah, pengalaman sebagai PPK ini punya pengalaman 2 tahun. Oh, ternyata saya baru 1 tahun nih, Pak Gunanto tadi ya. Baru 1 tahun sebagai PPK. Maka dia minimal punya 10 paket yang sejenis. Berarti kalau pengadaan barang, barang semua gitu ya. Konsultan, konsultan semua. Oh, ternyata enggak juga, enggak dapat. Enggak sampai 10 paket pengadaan sejenis saya di tahun 2024. Maka yang opsi ketiga ya, 2 jenis pengadaan dan minimal 5 paket. Oh, saya punya pengadaan barang nih, ada 3 paket. Pekerjaan konstruksi ada 2 paket. Maka itu cukup menjadi pengalaman Bapak Ibu ya untuk mengikuti sertifikasi sebagai PPK. Tidak harus menunggu yang 2 tahun Bapak Ibu ya. Ini opsional-opsional. Oke. Kemudian ada surat tugas untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ya. Terakhir portofolio Bapak Ibu berupa pengalaman sebagai PPK. Nah, kalau nggak punya nih, kan itu ada 3 tadi ya, jenis kompetensinya ya. Ada perencanaan, ada pengelolaan kontrak, sama swakelola. Nah, ini khususan swakelola Bapak Ibu ya. Kalau belum ada, dapat menggunakan kajian. Khusus swakelola ya, khusus swakelola. Tapi kalau kontrak dan perencanaan wajib ada Bapak Ibu. Ya gimana ceritanya Mas Wahyu ya, jadi PPK tapi tidak ada perencanaan, nggak ada kontrak gitu ya. Kalau nggak ada swakelola wajar, mungkin terjadi Bapak Ibu ya. Karena semua paket pekerjaan di bawah si PPK ini adalah melalui cara pengadaan ke penyedia. Bisa jadi Bapak Ibu ya. Atau ada swakelola tapi tidak memenuhi kriteria swakelola level 3. Nah, mungkin-mungkin saja. Nah, maka diberi ruang nih, bisa menyusun kajian. Jadi ini Bapak Ibu ya, persyaratan sertifikasi kompetensi PPK. Kok berbeda sih dengan surat LKPP ya, tentang undangan pelatihan PPK tipe B. Nah, beda Bapak Ibu. Kalau di undangan pelatihan PPK tipe B, nah ini kan kita bicara sertifikasi kompetensinya, gitu ya. Kalau bicara pelatihan PPK tipe B, nah, maka Bapak Ibu harus punya ini, kelihatan ya Mas Wahyu ya. PPK tipe B ya. Nah, ini kan baru batch ke 1 tahun ini, tapi kayaknya cuma 2 batch ya. Ini yang jalur tadi ya, tidak memenuhi syarat pengalaman 10 paket tadi ya, atau 5 paket, maka bisa pakai opsi pelatihan PPK tipe B nih. Nah, maka di sini persyaratannya selain tadi kan sama ya, yang eh, angka 3, angka 5 gitu ya. Nah, itu kan sama tadi ya dengan persyaratan peserta sertifikat kompetensi, tapi ditambahkan yang nomor 4, punya sertifikat kelulusan pelatihan kompetensi PBJB untuk PPK tipe C. Nah, itu persyaratan kalau Bapak Ibu mau pelatihan eh, PPK tipe B di dimanapun ya, tidak hanya di LKPP ya. Karena kalau di LKPP kuotanya kalau tidak salah hanya 2 atau 3 angkatan gitu ya. Dan kemarin sudah penetapan
satu angkatan. Nah, tapi kembali kalau persyaratan sertifikat, jadi ada opsi ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau menjadi PPK tipe B ini ya, bisa langsung uji kompetensi atau melalui mekanisme pelatihan dengan model blended learning ya, perpaduan antara online dengan tatap muka, dengan tatap muka langsung gitu ya. Oke, kemudian ada formulir pengajuan sertifikasi kompetensi ya yang telah diisi. Siapa yang melaksanakan uji kompetensi? Ya DSP Bapak Ibu ya, Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Bisa bekerja sama dengan LPPBJ yang uji kompetensi tipe A. Nah, ini bisa jadi kan Bapak Ibu ikut blended learning-nya dengan LPPBJ ya. Nah, LPPBJ-nya tipe A, maka dia bisa bekerja sama dengan DSP untuk menyelenggarakan ujian PPK tipe B. Jadi mungkin bisa ditanyakan atau di sini kalau ada yang pernah ya, bedanya skema blended learning plus ujian kompetensi langsung. Sebenarnya ujinya sama-sama Bapak Ibu ya. Tapi yang blended learning masih ada juga yang menggunakan uji kompetensi yang model lama ya. Nah, di sampai tahun kemarin ya ada wawancaranya gitu ya. Ada wawancaranya. Tapi kalau yang di 46 2023 itu hanya verifikasi portofolio plus tes tertulis. Pun sama di buklet ya. Buklet yang diterbitkan Direktorat Sertifikasi Profesi itu personil lainnya ujiannya hanya verifikasi portofolio plus tes tertulis. Ini jenis kompetensinya Bapak Ibu yang diujikan apa saja sih? Pertama perencanaan pengadaan, indikator kompetensinya ada penyusunan spek TKAK. Kita udah bicaranya bukti level 3 ya Bapak Ibu ya. Berarti tidak sederhana dan juga tidak kompleks. Kemudian penyusunan perkiraan harga, perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan. Kemudian pengelolaan kontrak, indikator kompetensinya ada tiga juga, perumusan kontrak, penilaian kontrak, serah terima. Soalnya ada dua Bapak Ibu ya, pengelolaan pengadaan barang jasa, analisa, dan pemecahan masalah. Jadi ada kurang lebih 8 IK Bapak Ibu ya, dari tiga jenis kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai nanti agar bisa dinyatakan lulus dan berhak mempunyai sertifikat kompetensi PPK tipe B. Ini uji kompetensinya, ada verifikasi portofolio, menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi. Jadi tadi ada 8 indikator kompetensinya, kirimkan portofolionya akan dinilai Bapak Ibu ya. Buktinya apa saja sih? Pertama SK Bapak Ibu sebagai PPK dan dokumen yang memuat pengalaman kerja sesuai dengan indikator kompetensi PPK. Atau yang kedua, dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian. Nah, kalau tadi PPK hanya boleh yang swakelola ya. Swakelola Bapak Ibu ya. Dilengkapi dengan surat rekomendasi. Nah, artinya kalau bikin kajian kan saya bikin kajian ya Bapak Ibu ya. Tidak ada nih paket swakelola level 3 di tempat saya. Maka saya pinjam Mas Wahyu nih. Mas Wahyu ada nggak swakelola level 3? Oh ada nih kerjasama dengan perguruan tinggi negeri gitu ya misal. Maka saya bisa minjam dokumen swakelolanya Mas Wahyu. Kemudian saya buat kajian. Kajian yang sudah diatur Bapak Ibu ya nanti bagaimana cara mengkaji dan menuliskannya. Nah, kemudian dimintakan surat rekomendasi ke Mas Wahyu bahwasannya diizinkan menggunakan dokumen swakelola level 3-nya. Paling lama 5 tahun ya sebelum pendaftaran UKOM Bapak Ibu ya. Dokumen arsip artinya sudah ditandatangani dan 5 tahun berarti kalau mau UKOM hari ini atau tahun ini ya minimal 2021 ya atau 2020 Bapak Ibu ya. Oke, bobotnya 60%. 60% Bapak Ibu ya. Tadi syarat lulus berapa? 70%. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu punya keyakinan 100% ini nilainya 60. Nah, ujian tulisnya agak ringan tuh. Hanya mencari nilai 10 Bapak Ibu ya. Yang kedua tes tertulis. Tes tertulis. Menggunakan media komputer dalam jaringan Bapak Ibu ya. Ujian berbasis komputer dan bersifat aman ya Mas Wahyu ya. Open book ya. Cuman kadang bingung yang mau di open book yang mana ya. Dan dilaksanakan secara daring atau online dengan sarana dan prasarana yang ditentukan oleh KPP. Bisa jarak jauh Bapak Ibu ya, asal sarana prasarananya sesuai ketentuan LKPP. Jadwalnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nanti ada jadwalnya. Saya ambil dari buklet punyanya Direktorat Sertifikasi Profesi. Materinya pilihan ganda doang, Bapak Ibu ya. Ada 40 soal untuk skema PPK. Dan seperti kata Mas Wahyu Bapak Ibu ya, kalau pilihan ganda ini pasti sudah ada jawabannya. Nah, itu. Nah, tinggal milih.
Betul ya Mas Wahyu ya? Betul. Tinggal milihnya ini Bapak Ibu. Ah, 40 120 menit. Berarti satu soal 3 menit Bapak Ibu ya. Satu soal 3 menit. Bobotnya 40%. 40%. Nah, ini kalendernya yang saya ambil dari DSP Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengajukan fasilitasi permohonan uji kompetensi. Nah, ini waktu pelaksanaannya. Yang personil lainnya ya. Berarti kita mau masuk bulan Mei. Bulan Mei nggak ada nih. Berarti Juni nih, 17 sampai 18 Juni. Maka Bapak Ibu harus mengajukan bersurat, kirim kemana, mana nomornya nanti di akhir ada. Nah, diajukan siapa yang siap UKOM. Berarti Bapak Ibu tidak menempuh jalur pelatihan ya. Langsung UKOM. Portofolionya harus komplit. Kalau tidak ada swaklola boleh kajian tadi. Plus siapkan diri untuk uji kompetensi tertulisnya. Ini tanggalnya nih. Tanggal-tanggalnya Bapak Ibu ya. Ada 4 kali lagi ya sampai akhir tahun 2025. Atau kalau instansinya punya banyak orang kan bisa bekerja sama dengan DSP kan, khusus Namsel gitu kan. Nah, dimungkinkan tuh Bapak Ibu ya. Tapi kalau mengikuti yang jadwal umum, ini yang ada di buklet Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Oke, kita cerita lebih lanjut ya tentang portofolionya. Pertama, ya, portofolio dari hasil pengalaman atau hasil kerja sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dikategorikan ada dua nanti, ada dokumen utama, ada dokumen pendukung. Tadi kan ada 8 IK, 3 di perencanaan, 3 di kontrak, 2 di swakelola ya. 3 JK, 3 jenis kompetensi, 8 IK, 8 indikator kompetensi, dan ini dokumen hasil kerjanya Bapak Ibu. Pertama, indikator kompetensinya mampu melakukan penyusunan spektek atau KK berbasis input proses output sesuai dengan analisis proses produksi, tidak kompleks atau tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Maka Bapak Ibu nanti portofolionya yang wajib ada adalah atau dokumen utamanya adalah spektek atau KK Bapak Ibu. Apa sih ini? Oh, pekerjaan kan analisis proses produksi dan lain sebagainya. Ya bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan kalau level 3 ya pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu udah masuk level 3 itu Bapak Ibu ya. Jasa konsultan dengan seleksi itu udah masuk kategori level 3. Nah, jadi dokumen utamanya itu Bapak Ibu. Kalau mau dapat angka maksimal, sertakan dokumen pendukung. Apa saja sih? KAK kegiatan. Beda Bapak Ibu ya, KAK kegiatan dengan KAK yang punya konsultan ya. Kemudian ada standar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Kan ada ini Bapak Ibu ya, kalau mau rehab gedung, itu kan ada standarnya Mas Wahyu ya, itu akan Kementerian PUPR ya. Atau katalog produk dari penyedia, atau ada jurnal. Ini menambah nilai Bapak Ibu, nanti kita lihat nilainya. Kemudian yang kedua ya, mampu melakukan penyusunan perkiraan harga untuk pekerjaan yang tidak kompleks atau tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Ini Bapak Ibu menyusun HPS konsultan saja ini sudah masuk kriteria ini nih yang seleksi ya. Tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik, Bapak Ibu. Hanya sumber informasinya dari mana saja dikumpulkan. Karena nanti di komen pendukung minta itu, Bapak Ibu ya. Nah, dokumen utamanya apa? Dokumen perkiraan harga yang Bapak Ibu tetapkan ya. Yang Bapak Ibu tetapkan sebagai PPK. Ditambahkan nanti, oh ini kertas kerjanya. Misal, Bapak Ibu nanti mau memberikan portofolio HPS perancangan, konsultan perancang. Maka kan itu sifatnya hanya output-output ya. Perancangan pekerjaan konstruksi, maka ada 6 output. Maka lampirkan kertas kerjanya, biaya personil dan non personilnya. Ambil dari angka satu tadi spekteknya atau KAK-nya. Plus informasi yang menggunakan prinsip perkiraan harga, berarti ada Kepmen PUPR ya tentang renumerasi. Atau ditambah eh, standar satuan harga pemerintah daerah untuk biaya non personilnya. Itu sudah memenuhi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, perumusan pemaketan. Ini cuma RUP Bapak Ibu ya. RUP mana yang sudah dikonsolidasikan misal itu atau digabungkan gitu ya. Ini buktinya adalah rencana umum pengadaan. Kemudian yang kedua yang kontrak Bapak Ibu ya. Mampu melakukan pekerjaan perumusan kontrak dalam bentuk surat perjanjian. Udah jelas ini ya Bapak Ibu ya. Maka nilainya untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya di atas 200, konsultan di atas 100. Dokumen utamanya apa? Dokumen dukungnya apa? Oh, pasti menyusun dong. Rancangan kontrak di tahap perencanaan tadi. Maka itu satu. Kemudian berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak. Dua. Kemudian dokumen hasil pemilihan ini bisa pinjam ke
Mas Wahyu nih sebagai Pokjanya, mana dokumen hasil pemilihannya? Berarti BAHP gitu, itu bisa digunakan. Lalu ada surat penetapan pemenang atau SPPBJ. Terakhir adalah summary report. Ini bisa juga Bapak Ibu unduh dari SPSE. Jadi silahkan saja, oh mau dibuat checklist gitu ya, dalam bentuk checklist silahkan. Jadi nanti tinggal cari dokumen. Ini satu paket aja loh Bapak Ibu ya. Tak perlu banyak-banyak loh. Dan boleh berbeda ya. Antara perencanaan dengan kontrak boleh berbeda paketnya. Karena tidak lengkap dokumennya maka saya berbeda. Boleh saja. Yang penting tadi di awal kan, SK penunjukan sebagai PPK-nya ada di dua paket itu Bapak Ibu ya. Nggak harus satu paket. Kemudian pengendalian kontrak, dokumennya berupa dokumen pengendalian pelaksanaan kontrak ya, laporan pengawasan dan pengendalian. Yang agak lupa di sini biasanya ya, dokumentasinya tidak disimpan dengan baik ya. Nah, dilengkapi dengan instrumen pengendalian kontrak bisa berupa kurva S atau diagram batang ya. Cuman ada apa checklist-checklist gitu ya, kapan rencana, kapan realisasi, monitoring jadwal gitu ya. Kemudian ada dokumen rencana atau target pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir adalah dokumen laporan kemajuan atau output pelaksanaan pekerjaan. Kalau konstruksi udah aman ini Bapak Ibu ya. Di awal dia bikin rencana, ada laporan mingguan gitu ya, bulanan yang bisa dipakai sebagai portofolio. Kemudian yang ketiga, indikator kompetensinya adalah mampu melakukan serah terima Bapak Ibu yang tidak kompleks setelah melalui proses penjaminan mutu. Berupa apa dokumennya? Berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dokumen pendukungnya, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, atau kertas kerja pemeriksaan barang atau jasa. Nah, mudah-mudahan ke gambar Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu yang mau melakukan uji kompetensi PPK tipe B, ini dokumen portofolionya. Di dua jenis kompetensi, perencanaan dan pengelolaan kontrak. Yang terakhir di swaklola. Di swaklola Bapak Ibu. Ada dua indikator kompetensi ya, analisis pemecahan masalah. Dokumennya berupa dokumen analisis pemecahan masalah. Jadi biasanya kita bisa pakai model analisis yang SWOT, bisa pakai banyak ya untuk membuat problemnya di mana sih pada pelaksanaan swaklola ini gitu ya. Dan apa solusinya? Jadi Bapak Ibu bisa juga jadi panduan adalah modul ya, modul level 3, modul PBJ ahli muda gitu ya, atau PPK tipe B. Kemudian indikator kompetensi swaklola yang kedua adalah mampu melakukan pengelolaan pengadaan PBJ secara swaklola untuk pekerjaan yang ini Bapak Ibu ya. Dengan masukan berupa personil dengan keahlian tertentu, ini artinya misalkan tadi ya kerjasama dengan PTN swaklola tipe 2, maka disyaratkan keahlian tertentu gitu ya. Bahan material yang punya standar yang spesifik, outputnya bisa diukur secara kuantitatif dan atau kualitatif. Kalau yang tipe C tadi hanya secara kualitatif, Bapak Ibu ya. Dokumen apa saja? Nah, ini kan bisa mengacu ke model dokumen swakelola ya yang diterbitkan oleh LKPP. Contoh dokumennya ya kalau Bapak Ibu kebingungan ya. Pertama adalah laporan pelaksanaan pekerjaan swakelola. Ini dokumen utamanya. Kemudian dokumen pendukungnya ini Bapak Ibu ya. RUP, spektek, kemudian ada penetapan sasaran, SK penyelenggara. Jangan-jangan swakelola jalan dokumennya nggak ada ya, Mas Wahyu? SK timnya nggak ada ya. Siapa yang bertugas sebagai tim persiapan, pelaksana, pengawas gitu ya. Kemudian bagaimana rencana kegiatan, jadwalnya kapan, rapnya apa gitu ya. Ini bagian dari dokumen pendukung Bapak Ibu ya. Dari indikator kompetensi swaklola yang kedua. Itu nomor satu kan, punya pengalaman sendiri kan Bapak Ibu ya. Klausul berikutnya, kalau tidak punya pengalaman, maka bisa menyusun kajian mengacu kepada hasil kerja orang lain, Bapak Ibu. Nah, yang PPK hanya swakelola. Ini Pokja. Nah, ini kita bicaranya hanya PPK ya, maka hanya swakelola. Nah, isi kajian, gimana cara bikin kajiannya, itu mencakup penjelasan paket pekerjaan yang dikaji sesuai indikator kompetensi yang 8 tadi, yang dua tadi Bapak Ibu ya, analisis sama pengelolaan swakelola menggunakan metode STAR. Apa itu STAR? Ini Bapak Ibu ya. Pertama di IKA yang mampu melakukan pengelolaan swakelola. Maka Bapak Ibu nanti kajiannya isinya yang pertama ini S.
Jadi silakan dijelaskan peran atau tugas PPK dalam melakukan swakelola, termasuk menceritakan kenapa pilih paket swakelola itu gitu. Diceritakan. S itu bicara masalah situasi ya, sama penugasannya. Kemudian T, time. Nah, diceritakan kapan dilakukan swakelola. Ini berarti bukan hanya melingkupi kapan pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Bukan hanya sekedar kapan dilakukan swakelola, Januari sampai Desember, bukan hanya itu Bapak Ibu ya. Tapi termasuk menceritakan pada kondisi apa dilakukan swakelola. Kan ada tuh cara pengadaan, satu swakelola. Apa saja sih kriteria swakelola itu kan? Optimalisasi instansi, punya sumber daya, tidak diminat dikerjakan oleh penyedia. Nah, itu diceritakan di situ. Kemudian A, action. Bagaimana tahapan? Tahapan swakelola dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, sampai serah terima. Kemudian, nah, karena Bapak Ibu mengkaji, berarti kan dokumennya ada nih, pinjem. Resultnya bagaimana? Apakah sumber daya yang digunakan mencukupi dalam pengelolaan swakelola tersebut? Jadi nggak perlu panjang kali lebar Bapak Ibu ya. Mending mati kriteria STAR ini. Tapi tentu juga tidak satu atau dua halaman gitu ya. Kemudian kalau di analisis pencarian masalah sama ya. S-nya peran tugas PPK, gambaran paket, T-nya sama, kapan dilakukan. Ceritanya bedanya di actionnya Bapak Ibu ya. Apa kendala yang dihadapi, pada tahap mana kendalanya, terus bagaimana cara mengatasinya. Kemudian cara mengatasi ini nanti result, apakah dapat mengatasi permasalahan. Ini analisis permasalahan. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya dokumen perencanaan kontrak tidak perlu khawatir nih tidak punya swaklola. Cukup mencari informasi ya. Apalagi di kelas Pak Muji ini kan banyak pelaku-pelaku pengadaan yang sudah punya pengalaman gitu ya, bisa saling sharing gitu ya terkait swakelolanya. Jadi hanya itu ya Bapak Ibu ya, PPK tipe B yang boleh menyusun kajian di swakelola. Ini tahapannya. Jadi boleh mengajukan silakan dari instansi ya, baik se kabupaten gitu ya atau perorangan silahkan. Itu nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ini ada verifikasi dan validasi. Tadi tahap persiapan pelaksanaan ini pasca pelaksanaan. Ini tata cara penilaian Bapak Ibu. Pertama dokumen administrasi. Dokumen administrasi ini nilainya 20. Dapat lah Mas Wahyu ya. Yang cuma form APL, SK, akun BPSDM gitu ya. Kemudian KTP, sertifikat PBJ dasar. Ini masing-masing nilainya 40. Nah ini portofolio Bapak Ibu ya. Tadi 8 tadi ya. Jika itu kan ada 8. Tiga di perencanaan, tiga di kontrak, dua di swaklola. Itu masing-masing nilainya kurang lebih 10. Tambah administrasi 20. Jadi total 100 kalau benar semua. Nah bobotnya 60%. 60 kali 100. Maka maksimal nilainya 60 Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau tadi, contohnya tadi pemaketan. Itu kan hanya dokumen utama, RUP Bapak Ibu ya. Maka kalau ada RUP sesuai, nilainya 10. Tapi kalau kayak tadi penyusunan spek TKAK, harga perkiraan, itu kan ada dokumen utama dan dokumen pendukung. Maka nilai 10 merupakan gabungan dari kedua nilainya. Dengan ketentuan, kalau dokumen utama dan pendukung lengkap, Bapak Ibu dapat nilai 10. Tapi kalau dokumen utama ada, nggak ada pendukung, nilainya cuma 5. Kebalikannya, ada pendukung, nggak ada utama, ya 0. Ibaratnya ada Mas Wahyu, nggak ada saya gitu kan. Ya Mas Wahyu pendukung kan, karena yang namanya utama saya. Maka 0 nggak jadi webinarnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti dibuat checklist aja tuh dari slide sebelumnya, dicarilah kelengkapan dokumennya. Nah, bagaimana tes tertulis? Tadi kan soalnya berapa? 40. Waktunya 120 menit gitu ya. Ada 8 IK Bapak Ibu ya. Maka masing-masing IK ini akan menyumbang 5 soal Bapak Ibu. 8 kali 5 soal, 40. Dengan jenis soal dari 5 soal tadi, duanya berupa simulasi atau studi kasus, 3 soalnya berupa pengetahuan. Ini kan kalau tahu begini bisa berstrategi Bapak Ibu. Oh, saya fokus soal yang studi kasus. Karena nilainya lebih tinggi. Soalnya cuma 2, tapi nilainya 6. Masing-masing bernilai 3. Tapi kalau yang pengetahuan, soalnya 3. Masing-masing hanya bernilai 2. Jadi totalnya nanti, kalau Bapak Ibu benar semua ya, 96. 96. Nah, ini kan nggak 100. Maka nanti penghitungannya dikonversi dulu Bapak Ibu.
Dikonversi dulu ya, konversi hasil tes tertulis. Jadi merupakan penghitungan skor hasil akhir dibagi dengan jumlah skor tertinggi pada masing-masing skema kompetensi. Mas Wahyu nih PPK dapat nilai 60 Bapak Ibu ya. Maka dibagi dengan jumlah skor tertinggi, dibagi 96. Maka nilai akhir Mas Wahyu adalah 62,5. Nah, tinggal ditambahkan nanti. Yang tadi portofolionya dapat 60, bobotnya ya, yang tertulisnya 40. Jadi misalkan portofolionya dapat 80 Bapak Ibu ya. Tes tertulisnya tadi 62,5. Maka nilai akhirnya begini penghitungannya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak perlu repot menghitung ya, nanti otomatis dari instansi pembina. Nah, ini contohnya ya, kalau dia dapat 80 sama 62,5, maka nilai akhirnya 73. Lulus nggak ini Mas Wayu? Lulus ya? Lulus ya. Ya. Lulus. Karena kriteria penilaiannya lulus kalau nilai akhir lebih besar atau sama dengan 70 Bapak Ibu. Tidak lulus kurang dari 70. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Loh ini kok contohnya banyak yang nggak lulusnya gitu. Mungkin kurang maksimal ya mengumpulkan portofolionya Bapak Ibu ya. Karena nilai portofolionya lihat ada cuma 18, 24 gitu. Nggak ada yang mendekati 60 ya cuman ini nih 54. Kalau 54 ini kan beban tes tulisnya nggak terlalu banyak lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi nilai ini kalau nggak salah nggak muncul ya. Yang penting Bapak Ibu dapat nilai di atas atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jadi mudah-mudahan dengan webinar hari ini Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman sebagai PPK, nah, kemudian punya portofolionya dilengkapi gitu ya, berani mengajukan diri untuk uji kompetensi PPK tipe B. Oh ini kalau mau mengalokasikan anggaran Bapak Ibu ya. Waktunya kurang lebih kan 2 hari. Tadi di jadwal-jadwal DSP kan 2 hari ya. Tes tertulis hari pertama, verifikasi portofolio hari kedua. Oh, ini yang LKPP ya. Nggak usah kita ini. Nah, kalau mau pelatihan, itu modelnya blended learning Bapak Ibu ya. Blended learning gabungan antara online dengan offline. Ini yang diajarkan sama ya, ada 3 ya. Perencanaan, kontrak, swakelola. Oke, kemudian nanti yang jadi materi evaluasi ada kehadiran, ada pretest, buku kerja, post-test, dan seminar laporan pelatihan. Jadi kalau kalau pelatihan ini Bapak Ibu itu kan tidak harus punya pengalaman sebagai PPK ya. Tadi persyaratannya cukup surat, salah satu persyaratannya tadi ya, yang LKPP mengadakan ya. Kriterianya nih, diutamakan berpengalaman sebagai PPK atau tim teknis yang dibuktikan dengan surat keputusan. Artinya kalau Bapak Ibu belum punya pengalaman pun boleh mendaftar dengan surat pernyataan akan ditugaskan sebagai PPK. Lah nanti portofolionya gimana untuk uji tulis ya dari buku kerja ini Bapak Ibu ya. Dari buku kerjanya. Ini struktur mata pelatihannya kalau blended learning ya. Totalnya ada berapa ini Bapak Ibu? Tatap mukanya 27 JP. Berarti setelah 150 hari Bapak Ibu online akan tatap muka sekitar 3 hari nih ya Mas Ayu ya. 27 ya Bapak Ibu akan memaparkan laporan pelatihan gitu ya. Ada presentasi buku kerja, seminar laporan pelatihan. Setelah ini selesai nggak? Belum Bapak Ibu ya. Ini baru pelatihannya, masih uji kompetensinya gitu ya. Karena tadi kebutuhannya banyak, baru sekitar 800-an sampai Januari, maka kan ada opsi langsung uji kompetensi. Itu pun sama ya dengan kita-kita kami-kami yang JF, opsi untuk penjenjangan sekarang kan dimungkinkan. Kalau punya portofolio atau mampu menyusun kajian, tidak mengikuti diklat gitu ya, langsung uji kompetensi penjenjangan. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini nanti silakan Bapak Ibu ambil yang nomor 4 ya. Untuk PPK tipe B, ini nomor kontaknya. Nanti permohonan segala macam bisa diajukan melalui email nih ke sertifikasi kompetensi okupansi @gmail.com. Saya pikir itu Mas Wahyu.
Matur suwun, mudah-mudahan jelas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Rangga. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi bahwa setelah narasumber menyampaikan materinya, tiba waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Ini yang apa yang disampaikan Mas Rangga ini tadi udah menjawab pertanyaan dari Pak ini ya, Pak Gunanto maupun Pak Muji ya. Nah, ini udah ada yang resen ini, Mas Dirham nih, Mas Rangga. Silahkan, Mas Dirham. Mas Assalamualaikum Dirham warahmatullahi ini kan kemarin wabarakatuh. ketemu saya nggak nanya dia Waduh, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu Waalaikumsalam. ya. kan belum tahu Mas materinya. Oke. Luar biasa, Timika. Makasih Mas Satrio. Saya langsung ke Mas Rangga ya. Ya, silahkan. Mas Rangga, ini sama tanya terkait PPK pelatihan kompetensi PPK tipe B. Apakah misalnya ini kan teman kalau di kami kan ada yang belum punya sertifikat kompetensi ini level apa nih PPK tipe C. Apakah kalau tidak punya sertifikat kompetensi PPK tipe C, bisa ikut pelatihan untuk kompetensi PPK tipe B atau harus punya sertifikat kompetensi PPK tipe C dulu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait eh, ASN itu kan tadi yang dijelaskan ada PNS dan P3K ya. Nah, pertanyaan saya Mas yang tentang P3K ini, apakah boleh boleh menjadi PPK atau diprioritaskan dulu untuk yang PNS. Itu sementara Mas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Mas Waalaikumsalam Rangga. warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan kedua, PNS-nya pada kemana? Ada jadi P3K, Mas. Hah? PNS-nya jadi Maksudnya Bukan, Mas P3K. kalau yang misalnya PNS-nya ada emang yang nggak ada di kantornya. ah, ada atau mungkin mereka kurang berminat mm, untuk jadi PPK atau bagaimana? Kalau misal misal seperti itu, Oke. kalau misal ada yang Oh, seperti itu. siap. Ya, Ya, yang jelas kan PPK ada yang sifatnya atributif ya, melekat ya. Ada di pengguna anggaran, ada delegatif di kuasa penggunaan, pengguna anggaran gitu juga ada yang penugasan ya di PPTK yang melaksanakan tugas PPK atau PPK mandiri gitu ya. Artinya per LKPP tentang pengecualian punya sertifikat kompetensi masih berlaku ya Bapak Ibu ya untuk PA-KPA. Jadi menjawab yang nomor dua, Mas Rahmat ya, artinya prioritasnya sih tetap di PA-KPA gitu ya, PPK-nya tetap di PA-KPA. Kalaupun apakah dimungkinkan P3K ditugaskan, tadi kan runutan pasalnya udah ada Mas ya. Artinya eh, apa sumber daya pengadaan ini ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K gitu kan. Nah, kemudian di Perka 7 pun eh, yang dapat ditugaskan sebagai PPK itu adalah ASN. Berbeda dengan kita yang Pokja dan PP ya Mas ya. Di pasal tentang kalau belum memenuhi 60% maka penugasannya kan bisa ini ya dalam satu Pokja bisa ditugaskan JFPPBJ kemudian ya, digabungkan dengan minimal PNS satu. di situ bunyinya ya. Di situ bunyinya dengan Siap. PNS yang punya level satu, bukan ASN. Kalau entah karena terbitnya Perpres ini kan sebelum Undang-Undang ASN yang baru ya, sebelum Undang-Undang ASN yang baru gitu. Apakah nanti diksinya akan diubah atau tidak? Nah, kita lihat saja. Tapi itu bedanya ya kalau kalau kita bicara letter luck dengan aturannya. Kalau PPK nggak ada yang detail begitu. Jadi secara ketentuan mungkin mungkin saja Mas, mungkin mungkin saja ya. Eh, asal dia punya sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi minimal tipe C kan, Ya, kalau tahun ini kan bisa dipakai sampai dengan akhir Desember. Kemudian kalau dia mau ikut pelatihan PPK tipe B gitu ya, apakah harus punya sertifikat kompetensi PPK tipe C? Kalau ikutnya yang di
Karena kalau secara umum syarat itu nggak ada gitu Mas ya. Karena sekali lagi ini kan bukan penjenjangan. Ya, Ini kan bukan penjenjangan. Beda bukan kalau ya. Mas Wahyu itu kalau dia mau naik atau Mas Dirham gitu ya, mau naik Mas Rahmat Dirham kalau mau naik ke Madya harus lulus muda dulu kan gitu. Tapi kalau yang Dulu, eh, ya benar. tipe B ini kan bukan penjenjangan tapi skala pekerjaan atau kompleksitas gitu. Maka eh, banyak yang sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi PPK tipe B itu nggak punya mau tipe C Mas, lulus dia gitu. Jadi nantinya kan sebenarnya kalau saya Ya, sih ya. melihatnya nanti mungkin akan diluruskan Pak Muji ya. Ini kan seperti surat izin mengemudi ya. Skala yang mau kamu kemudikan mana nih, motor, mobil, apa truk gitu, atau bis gitu. Nah, maka nggak harus kamu punya SIM B, punya SIM C dulu gitu kan. Karena kamu nggak akan mengendarai motor, kurang lebih begitu ya. Beda dengan yang penjenjangan ya. Yang JF ya, memang dia kan kenaikan jenjang. Nah, tapi Mas Rahmat Diram ya, kalau mau mengikuti pelatihan penjenjangan yang diselenggarakan oleh instansi pembina, itu menjadi salah Iya. satu syarat yang tadi saya share screen. Yang ini Mas, ini ya, ini jadi Oh satu iya, syarat nih baik, kalau baik. mau ikut yang di instansi pembina. Tapi ini saya buka di LPPBJ, LPPBJ lain gitu ya. Itu tidak mensyaratkan yang ini. Tidak ada pensyaratan punya Hmm. sertifikat kompetensi PBJ untuk tipe C. Mungkin kalau instansi pembina lebih eh, ini ya persyaratannya eh, ada lulus ini karena ya untuk membantu memfilter juga ya. Karena kan terbatas banget kuotanya ya. Terbatas banget kuotanya, Hmm. cuman 2 angkatan. Siap, siap. Jadi itu sih Mas, kalau di ketentuan umumnya, di Kepdep 4 NAP-nya yang tadi saya tampilkan, itu nggak ada, tidak diharuskan syarat itu punya kompetensi PPK tipe C gitu. Karena memang penugasan dia hanya untuk yang ruang lingkup pekerjaan tipe B, maka dia punya tipe B saja. Tapi kalau mau ikut pelatihan penjenjangan yang diselenggarakan oleh instansi pembina itu adalah salah satu syaratnya Mas, punya PPK tipe C. Langsung Ukom aja lah Mas Rahmat. Tapi Timika anggarannya banyak ya. Oh, siap. Nanti saya sampaikan ke teman-teman yang PPK, Mas. Iya, kalau pakai surat Pak Sekda Mimika gitu ya, ada berapa banyak orang yang sudah diinventarisasi gitu ya, punya pengalaman sebagai PPK, punya portofolio. Nanti UKPBJ yang filter nih, Mas Rahmat yang filter nih. Artinya yang Siap. dikirimkan itu bukan yang akan tidak lulus gitu, tapi yang akan lulus. Nah, bisa tuh bersurat, daftar nama, nanti jadwalnya ikut buklet DSP tadi atau punya jadwal sendiri untuk uji kompetensinya. Jadi tak perlulah melalui pelatihan yang berapa JP tadi tuh. Hampir 170-an JP itu tadi. Gitu Mas, karena faktanya dia sudah punya pengalaman tinggal diujikan. Itu sih Mas Rahmat Dirham, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Saya kembalikan Mas Wahyu. Siap. Terima kasih, Mas Rangga. Siap. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Kita lanjut ini ada Pak Siap. Guru Makasih. ini. Ya, sama-sama. Pak Guru kita, Pak Nosin. Silahkan Pak Nosin. Ya, Pak Nosin, apa kabar? Ada. Halo, eh, selamat sore Pak Rangga. Waduh, lama banget ini. Iya, Pak Saya trio Nosin, nih. sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rangga. Luar biasa saya selalu ngikuti dengan ini nih, dengan dengan tekun mengikuti perkembangan Mas Rangga di Pak Muji. Makasih Pak Satrio Tomo, eh, Pak Rangga. Terkait dengan PPK tipe B ini coba mungkin sedikit ya mungkin saya mungkin ada sedikit yang perlu saya minta penjelasan terkait dengan kalau nggak salah tadi kriteria penilaian Pak Rangga itu kan sudah ada keluaran Ya, peraturan Kapsdiklat KPP nomor 1 tahun 2024 itu perasaan ada sedikit perbedaan tuh ya kriteria penilaian yang kelulusan itu ya. Kalau nggak salah pretest itu nggak dapat poin kalau nggak salah itu hanya pretest hanya post test ya. Nanti coba dilihat di aturan Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 itu terkait dengan penyelenggaraan PPK tipe B itu yang dikeluarkan oleh Kapusdiklat LKPP ya, itu ya. ya Nanti siap Pak. ya nanti kita biar ya, buat masuk aja. Yang kedua
terkait ini Pak Rangga, terkait dengan paket-paket ini ya. Kan PPK itu kan sebenarnya kompetensinya hanya di kontrak, perencanaan kontrak dan swaklola ini ya. Artinya tidak di Iya, pemilihan Pak. tidak ada ya. Yang menjadi Enggak. pertanyaan saya adalah ini banyak sekali kadang-kadang kan kalau kita nggak terlibat di pemilihan sebenarnya harusnya kan kita nggak mempermasalahkan pemilihan harusnya ya. Karena di dalam Iya. aturan pun tidak dilarang bahwa paket atau portofolio yang diajukan oleh teman-teman itu sebenarnya tidak tidak berbicara tentang proses tapi terkait dengan proses pelaksanaan kontraknya. Artinya, apakah dibolehkan kalau proses pemilihannya dilakukan melalui e-purchasing, nah, tapi pelaksanaan kontraknya kan tetap sama itu. Nah, apakah bisa dimungkinkan? Apakah harus surat perjanjian? Kalau e-purchasing kan pasti SP. Nah, tapi kan sebenarnya Iya, iya, kalau iya, iya. model perjanjian konstruksi kan sebenarnya hampir sama juga walaupun SP nanti kan ada tindak lanjutnya kayak modelnya SUK, SSKK seperti itu. Apakah dimungkinkan nggak paket untuk pelaksanaan kontrak tadi? Nah, metode pemilihannya melalui e-purchasing. Walaupun nilainya 10 miliar, 100 miliar lah, atau mungkin itu. Nah, ini mungkin ya. Karena pengalaman kita beberapa kali menyegar itu ditolak juga itu terkait dengan e-purchasing paketnya padahal enggak. Saya udah kecewa Itu untuk sama PPK, teman-teman. Pak. Ya PPK Pak, PPK. Pada waktu dia membuat, Oh. pada waktu dia menyampaikan portofolionya, kontraknya itu adalah metode pemilihan yang melalui e-purchasing ditolak Pak Rangga. Saya juga pada waktu itu teman-teman Hmm. akhirnya sebagai coaching kecewa juga pada waktu itu. Mungkin kita sama-sama lah diskusi itu. Itu yang pertama ya. Yang Siap, kedua, siap. nah nanti kita coba cari karena memang saya juga jadi ada juga karena kan syaratan dari kompetensi kita kan di kontrak sebenarnya bukan di proses pemilihannya. Nah, pengadilan kota sebenarnya sama antara influence dengan tender ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya Pak Rangga mengatakan tadi terkait dengan swaklola nih, hanya swaklola yang bisa melalui kajian ya portofolionya. Ya tadi kalau nggak salah habis itu ya. Ya, Itu itu di mana Pak Rangga ya? Biar nanti saya biar mempertegas teman-teman peserta pelatihan juga nih. Karena kalau kalau saya lihat di dalam apa di aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Profesi itu terkait dengan panduan penyusunan portofolio itu sebenarnya dimungkinkan semuanya itu kajian-kajian dari proses perencanaan, kontrak, termasuk swaklola itu ada. Tapi kok tadi Mas Rangga, nah biar nanti saya biar satu bahas jangan sampai nanti saya juga simpang siur ternyata ada aturan yang mengkhususkan hanya swaklola aja itu kajian tadi itu Pak. Itu Pak Rangga, terima kasih ya. Pak Rangga, terima kasih. Nah. Sama-sama Pak Nosin. Ya. Oke, Pak Nosin, terima kasih Pak atas informasinya yang tadi. Mas Wahyu langsung ya ini ya. Ya, langsung silakan Mas Rangga. Saya kena pelanggaran. Yang tadi Pak Nosin sampaikan Pak, eh, keputusan Kapusdiklat PBJ nomor 1 2024, ya betul Pak. Itu kalau kriteria kelulusan pelatihan Pak ya. Memang pretest tidak lagi ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak atas koreksiannya gitu ya. Di sana hanya ada, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kalau yang mau ikut pelatihan, maka penilaiannya nanti hanya post-test 10% keaktifan, pengerjaan buku kerja, hasil seminar laporan pelatihan, yang dinilai oleh coach, dan yang dinilai oleh evaluator. Ini Pak Nusin ya, nanti saya perbaiki bahan paparannya karena punya saya masih mengacu ke 846 2023. Oke, kemudian yang kajian hanya untuk swaklola, Pak. Itu ada di Kepdep 46 2023, Pak. Itu tentang uji kompetensi bagi personil lainnya, Pak. Kalau bisa menyusun kajian untuk semua JK, Pak, itu pada kami-kami yang JF, Pak. Dimungkinkan tuh, Pak. Saya mau ke Madya gitu ya. Ya, Tidak ya, pernah ya. mengerjakan paket Madya gitu, Pak. Mm. Maka dimungkinkan, Pak, untuk menyusun kajian di sepaket, Pak. Di semua JK, Pak. Di perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swaklola, Pak. Karena kalau enggak, Mas Wahyu ini nggak bisa naik-naik ke Madya nanti, Pak. Maka prinsip penyusunan kajiannya hanya untuk JK swaklola, Pak. Di Kepdep 46, Pak. 2023. Oh, 2023 ya. Oke, oke. Nanti coba saya cek itu. Karena kalau di panduan memang tadi kata Pak Rangga ya, kalau di panduan penyusunan laporan tentang portofolio itu,
Panduan penyusunan laporan pelatihan kompetensi. Ya, betul. Japung itu mudah itu memang tadi ya semuanya itu dimungkinkan kajian tadi ya Pak ya. Bisa. Oke, oh ya. Kalau Jafung bisa, Pak. Oke, oh kalau PPK yang enggak ya Gitu, Pak ya Jafung khusus bisa. PPK. Oke ya, oke. Iya ya, siap-siap Pak. Iya. Karena saya melihat kan, Kemudian untuk nah, ya e-purchasing, siap, Pak. ya, ya siap-siap Bapak. Oke, Kalau sejauh ini di kamus kompetensi teknis memang e-purchasing ini ke PPK tipe C, Pak. Gitu. Entah nanti ada perubahan dia hmm, digradasi nilainya oke. gitu, Pak ya. Siap-siap. Kita nggak apa ada kemungkinan gitu ya. Ya, Kadang kan bisa jadi yang tadi Pak Nosin sampaikan kan, e-purchasing sampai nilai beda dong e-purchasing nilai pengendalian kontraknya ya, yang 12 juta sampai 10 miliar gitu kan beda. siap. Tapi sejauh ini Pak, kalau dalam kamus kompetensi teknis dia memang ada di PPK tipe C Bapak. Jadi eh, yang tadi Bapak sampaikan dianggap tidak memenuhi level 3 ya karena di KKT-nya e-purchasing level 2 Pak. Gitu Pak Nosin. Oke, oke, terima kasih Pak Rangga. Nanti saya cek lagi. Ya, itu saya tambahkan sedikit nih yang Mas Rahmat Ilham tadi ya. Ternyata Mas, ini saya buka-buka yang pelatihan PPK tipe B ya, yang diselenggarakan oleh LPPBJ. Dia mensyaratkan juga ternyata Mas, punya tipe C. Ini yang bukan diselenggarakan oleh LKPP Oh, ya, oleh siap-siap. LPPBJ ya. Ah, ah, Iya. tipe C. Tapi kalau persyaratan sertifikasi kompetensinya tadi kan tidak disyaratkan ya, sesuai Kepdek 46 ya Mas. Gitu. Oke, Mas. Baik, Mas. Jadi harus punya Mas, Oke. atau langsung mendaftarkan diri sertifikasi kompetensi. Hukum. Silakan Cukup Mas Pak Wahyu. Nosin, gimana? Pak Nusin kayaknya udah semua kan Pak ya? Cukup, cukup Pak Wai. Cukup Pak, cukup. Oh ya, baik. Ini kita lanjut nih udah dari tadi, dari awal nih Pak Gunanto. Silahkan Pak Gunanto. Masih Pak, izin singkat aja Pak, karena saya tadi sambil di perjalanan jadi tidak terlalu fokus. Izin mungkin kalau bisa materi yang tadi sudah disampaikan Pak Rangga yang berupa ini mungkin bisa di-sharekan supaya kita bisa membacanya berulang-ulang kali supaya bisa paham bagaimana caranya kita mempersiapkan tadi dokumen untuk ujian kompetensi ya tipe B. Begitu Pak. Oh ya itu di link udah di chat, udah dikirim, di Udah dia, grup udah juga dikirim sudah, ya. iya udah dikirim ya Oke, di grup. oke. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Oh ya, baik. Makasih Pak Gunanto. Nah, ini kita coba lari ke ini, Mas. Pindah ke kolom chat ini. Ada pertanyaan mengenai kalau misalnya Pemda ini ada yang ngusulin cuma satu orang untuk Ukom. Nah, ini gimana skema pembiayaannya? Apakah bisa? Apakah memang harus ada ketentuan harus gabung di batch pelatihan tertentu gitu? Hukum aja kan ini Mas ya. Kalau pengalaman ya dari rekan-rekan yang sudah hukum nih Bapak Ibu ya. Kan tadi si DSP punya jadwal ya. Sebentar. Buklet DSP. Sama lah Bapak Ibu ya. Seperti MOC PPK tipe C itu kalau lihat di dalam e-learning ya. Itu kok ada yang jadwal umum, ada yang jadwal punya pemerintah daerah atau kementerian lembaga sendiri gitu ya. Maka kurang lebih sama lah. Jadi ini kalender yang sudah disiapkan oleh DSP Bapak Ibu ya untuk uji kompetensi personil lainnya. Kalau kita bulan Juni 17-18 ini 19-20 Agustus. Jadi tadi pertanyaannya kalau cuman sendiri Pak, mekanismenya tetap dilakukan ya. Jadi mengirimkan permohonan uji kompetensi PPK tipe B atas nama siapa gitu ya. Nah, nanti kan Bapak Ibu akan direspon ya, akan diinformasikan, akan mengikuti ujian kompetensi pada bulan apa Juni misal. Maka tadi timelinenya sudah diatur tuh. 20 hari sebelumnya Bapak Ibu harus eh, mengupload portofolio gitu ya. Plus
pengalaman-pengalaman tadi, SK yang persyaratan administrasinya dulu, persyaratan administrasi, kemudian nanti mengupload dokumen portofolio gitu ya. Nanti ujiannya 2 hari, 1 hari tes tertulis, 1 hari verifikasi portofolio. Nah, pembiayaannya ini apakah sharing? Kalau yang eh, eh, LKPP dengan kita pesertanya. Nah, ini biasanya nanti akan diinformasikan Bapak. Kalau tidak salah tuh semacam persyaratan atas bilang. Nah, ini kalau di ketentuannya sih, nah ya, kan kurang lebih eh, ini Bapak Ibu ya, di dalam Kepdep 46 ya, pembiayaan nih, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa saja nanti Mas Wahyu nih sendiri diajukan Lamsel, kemudian disetujui nih karena memenuhi persyaratan, maka akan bagaimanapun atau 1 tahun dengan 10 jenis pengadaan atau 1 tahun dengan 5 paket dari 2 jenis pengadaan gitu ya. Kemudian nanti melengkapi dokumen administrasi, dokumen portofolionya gitu ya. Nanti di tiba waktunya melaksanakan uji tulis. Nah, nanti biasanya akan ada informasi tuh kalau ada sharing cost pembiayaan terkait dengan ini. Ada asesornya nanti plus admin atau pengawas IT. Nanti mana yang dari pembiayaan instansi pembina gitu, mana yang sharing cost dengan kita peserta. Kalau pengalaman kemarin kawan saya Ukom Bapak Ibu ya, penjenjangan gitu ya. Maka ada sharing cost untuk pembiayaan asesornya, sharing cost Bapak Ibu. Itu sudah diinformasikan dari awal. Jadi Bapak Ibu nanti akan diikutkan dengan jadwal reguler yang sudah disusun oleh DSP gitu. Akan ada surat pemberitahuan sebelumnya Bapak Ibu ya, bahwasanya Bapak Ibu terpilih nih untuk uji kom karena memenuhi kriteria tadi ya dari surat yang diajukan. Tapi tetap tahapan awalnya adalah mengajukan permohonan uji kompetensi PPK tipe B ke email tadi sama nomor kontak untuk uji kom peserta personil lainnya. Itu sih Mas Wahyu yang saya pahami ya. Iya. Berarti bisa ya, walaupun hanya satu ya. Iya, silakan bisa Mas. Ya, Nanti kan ikut reguler dia. Tapi ya, kalau kayak MOC PPK tipe C kan Mas, kalau reguler kan dibuka setiap 2 bulan kan. iya, Tapi iya, iya. begitu dia eksklusif Bapak Ibu, kita juga nggak punya kode aksesnya kan untuk ikut karena itu punya instansi masing-masing. Itu Mas, monggo lanjut. Ya, terima kasih. Ini kayaknya belum ada yang Nih, nanya lagi ini. Ini kemarin ini kan waktu kalau gitu sampean yang saya tanya Mas. eh, di lagi heboh-hebohnya sertifikat kompetensi PPK tipe C ini ya. Tipe Ini kan C. kemarin Ya. eh, pro kontra dia yang baru punya udah diangkat jadi PPK, belum ikut pelatihan PPK tipe C, ini gimana itu? Nah, di waktu daring dengan deputi itu kan dijawabnya bisa gitu ya. Nanti yang Hmm. apa namanya pengalaman dia jadi PPK tipe C di tahun ini itu jadi bahan portofolio gitu. Cuman kan itu kan secara Hmm. lisan gitu kan. Jadi masih banyak Hmm. PPK itu yang belum punya pelatihan tipe C, PA-nya juga nggak mau jadi PPK itu. Hmm. Nah itu Jadi, akhirnya ya pada akhirnya yang punya sertifikat level dasar ya namanya bawahan ya, akhirnya ya terpaksa itu menerima penugasan sebagai PPK tipe C itu. Nah ini masih banyak pertanyaan gimana Mas nanti statusnya Mas itu kan.
Nah, kalau menurut Mas Rangga gimana nih Iya. tanggapannya nih? Terkait juga nanti kan kemungkinan eh, yang tipe B ini ya, kalau melihat Iya. tingkat pekerjaannya ya. Sementara kan masih banyak juga yang mungkin modalnya seperti yang disampaikan Pak Nosin tadi, dia pengalamannya pengalaman purchasing gitu yang mungkin hanya 200 juta ke bawah gitu. Tapi kebetulan kok di tahun ini mungkin ada pekerjaan yang itu sebenarnya masuk ke apa lingkupnya PPK tipe B gitu. Ya, ya sebenarnya acuannya ya tetap ke Kepdep 8 2025 ya Mas ya. Jadi tak perlu pro kontra lagi dan nggak mungkin nggak ada PPK di OPD itu selagi ada Ya, PHKPA karena dia masih dikecualikan ya pada KPPA 15 Bapak Ibu ya. iya, Yang kalau kita lihat di Kepdep 3 nomor 8 2025 itu kan ada klausul-klausul ya yang di klausul kedua itu kan yang belum punya PPK tipe B atau belum memenuhi kebutuhan PPK sesuai dengan rencana aksi, maka dapat menugaskan ASN. Nah, itu Mas Rahmat Diram ya. Maka dapat menugaskan ASN yang bersertifikat kompetensi pejabat pembuat komitmen tipe C sampai dengan 31 Desember 2025. Bukan sertifikat kelulusan MOC ya, Mas Wahyu ya. Jadi kalau kita menganut apa ininya Pamuji ya 5L salah satunya adalah legal. Maka secara legalitas kan di sini kalau hanya punya sertifikat MOOC PPK tipe C ya tidak bisa digunakan nih seiring dengan terbitnya Kepdep 8 tahun 2025 gitu kan. Dulu kan di dalam surat kalau nggak salah surat edaran kalau nggak salah ya PPK tipe C kan tidak ada uji kompetensinya gitu kan. Tapi dengan Kepdep 8 maka harus punya judulnya aja udah sertifikasi kompetensi PPK tipe C. Maka menjadi ada uji kompetensinya. Hanya kan masih ada kelonggaran ya mekanisme uji kompetensinya kan ada eh, beberapa model gitu ya, ada beberapa model dari sertifikasi kompetensi PPK tipe C-nya Bapak Ibu ya. Dia ada yang kalau sudah punya sertifikat kelulusan pelatihan PPK dan punya pengalaman PPK yang tercatat Bapak Ibu ya, yang tercatat di SPSE, maka otomatis tuh terbit sertifikat kompetensi PPK tipe C. Nah, itu kan bisa sementara digunakan Mas Wahyu ya, sampai 31 Desember 2025 untuk menjadi PPK tipe B ketika case-nya tadi PA atau KPA-nya punya wah si aktivitasnya luar biasa gitu loh Mas ya sehingga tidak bisa menjadi PPK gitu ya itu alternatifnya hanya sekarang kan baru sampai kalau nggak salah di surat itu batch 3 ya yang keluar iya. sertifikat kompetensinya ya Mm-mm. baru sampai angkatan 3 Mas ya Iya, bagi pemilik sertifikat batch 3 ya baru sampai batch 3 Bapak Ibu ya. Oke, itu yang pertama tadi alternatifnya. Nanti menunggu berarti. Nah, selama proses menunggu belum terbit, ya sebenarnya secara ketentuan ya tidak bisa dia ditugaskan sebagai PPK hanya bermodalkan sertifikat PBJ dasar atau level 1 gitu kan. Kehati-hatian ya Mas ya, kita bicara iya, kehati-hatian ya. iya. Kemudian yang em, metode uji kompetensi yang kedua, kalau sudah ikut MOOC, punya sertifikat kelulusan, punya pengalaman tapi tidak di SPSE, maka dia biasanya pencatatan non tender gitu ya atau swaklola gitu ya misal gitu Bapak Ibu ya atau pengadaan tapi tidak melalui SPSE maka nanti uji kompetensinya kan verifikasi portofolio dengan cara kita menyampaikan portofolionya tentunya mengikuti kamus kompetensi teknis PPK tipe C. Purchasing bisa nih dipakai di sini nih gitu ya surat pesanan bisa itu mekanisme kedua Bapak Ibu ya yang ke mekanisme ketiga di Kepdep 8 ini kalau sudah lulus MOOC PPK tipe C Bapak Ibu ya belum punya pengalaman sama sekali baik tercatat di LPSE ataupun tidak tercatat
Maka nanti mekanisme metode uji kompetensinya adalah verifikasi portofolio ditambah tes tertulis. Nah, portofolionya apa yang disampaikan? Kan belum punya pengalaman gitu ya. Maka Bapak Ibu kan mengerjakan buku kerja kan selama MOOC. Nah, itu sebagai bagian verifikasi portofolio. Tapi kan MOOC 5 ribuan nih. Untuk menjaga mutu, maka ditambahkan itu tadi. Uji, tes, tertulis. Gitu ya. Itu yang lulus MOOC, punya sertifikat MOOC, tapi belum punya pengalaman sama sekali. Atau baru akan ditugaskan. Maka nanti buku kerjanya sebagai portofolio, plus ikut tes tertulis. Sejauh ini belum ada informasi lanjutan ya kapan tes tertulisnya. Atau yang terakhir nih metode uji kompetensinya untuk sertifikasi kompetensi PPK tipe C. Dia belum lulus MOC nih, belum lulus MOC, atau belum pernah ikut MOC, tapi punya pengalaman atau punya sertifikat tingkat dasar gitu ya, level 1. Maka sama dengan yang ketiga tadi, uji kompetensinya adalah verifikasi portofolio dan tes tertulis. Ini pada case tadi ya, dia tidak ikut MOOC, tidak punya sertifikat kelulusan pelatihan PPK, baik MOOC maupun yang blended learning gitu ya. Tapi punya sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Maka portofolio plus uji kompetensi. Portofolionya apa? Ya pengalaman dia sebagai PPK. Ini kan case-nya adalah dia sudah pernah ditugaskan sebagai PPK karena punya level 1. Itu 4 opsi Bapak Ibu ya untuk sertifikasi kompetensi PPK tipe C gitu. Nah, Bapak Ibu tergantung nih posisinya ada di mana sekarang. Kalau saya sudah punya sertifikat, misalkan saya ya, saya punya sertifikat MOC Bapak Ibu ya, sertifikat kelulusan pelatihan PPK tipe C, tapi saya belum punya pengalaman jadi PPK. Maka nanti kalau saya mau punya kompetensi PPK, saya harus mengikuti uji tertulis plus portofolio. Portofolionya adalah buku kerja yang saya susun di MOC PPK tipe C. Tapi saya terbentung klausul lain nih. Karena saya adalah fungsional pengelola pengadaan. Kan nggak perlu uji kompetensi PPK. Bisa eh, langsung ditugaskan sebagai PPK. Karena kita si JFPBJ ini jenis kompetensi yang dikuasainya dengan koordinasi sertifikat kompetensi adalah 4 Bapak Ibu ya. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. PPK hanya bagiannya. Hanya perencanaan, kontrak, dan swakelola. Kayaknya begitu Mas Wahyu. Jadi dengan kehati-hatiannya gitu ya, maka keluarnya Kepdep 8 ini memang banyak juga yang bertanya Mas Wahyu. Saya nggak punya. Saya hanya punya level 1 plus sertifikat kelulusan MOC PPK gitu ya. Saya ditugaskan sebagai PPK nih tahun 2025 gitu ya. Maka kalau saya pribadi sih menyarankannya ya tidak melanjutkan tugas sebagai PPK tipe C, kembalikan kepada PA-KPA berdasarkan pada MD 8 tahun 2025 ini. Itu sih Mas kehati-hatiannya. Mungkin nanti Pak Muji menambahkan. Ya, ya. Monggo silahkan. Terus kalau pengalaman sebagai PPK ya, mengelola kontrak yang masih pakai SPSE yang 7 tahun yang lalu, itu kan kontraknya fiturnya belum seperti yang sekarang ya. Mungkin hanya nomor kontraknya saja. Nah, itu tercatat nggak? Termasuk yang tercatat di SPSE nggak itu? Kalau di Capdepnya kan nggak didetailkan Mas ya. Berlaku sejak yang versi kapan gitu. Artinya gini, ketika nanti kita tercatat pernah sebagai PPK di paket pekerjaan X gitu ya, tapi karena ini sudah beberapa tahun yang lalu, tadi kan timelinenya kalau uji kompetensi 5 tahun ya Mas ya, timelinenya ya kalau yang mau uji kompetensi kan 5 tahun gitu ya, mungkin dia punya karena di sini kan nggak di state ya pengalaman berapa tahun gitu ya, di Ya. Capdep 8, artinya nanti kan akan dipilah dan dipilih nih oleh DSP ya. Ketika dia tidak memenuhi kalau ini ya kalau analisa saya terhadap Capdev 8 gitu ya. Ketika nanti kontraknya belum tercatat gitu ya, maka opsinya kan yang menjadi yang kedua kan Mas. Dia dianggap pengalamannya Ya. ada tapi tidak utuh, belum tercatat semua di LPSE, maka dia akan verifikasi portofolio. Artinya pengalaman yang
dia Ya, sudah punya pengalaman kontrak tapi belum dimutakhirkan oleh sistem, dia harus kirimkan itu, Mas. ya, Sepertinya sih akan begitu ya, kalau melihat dari ya. Kepdep 8-nya. Mm-mm. Oke. Ini Nah, kan sudah banyak terus banget ya. terkait, oh, Yang oh, batch 3 aja ini kan udah berapa ribu orang ini kan. masih nunggu Ada 3.000 penerbitan orang. sertifikat pelatihannya itu ya. Iya, masih sertifikat Sama, ya, kompetensinya. pelatihan, ya, kompetensinya, ya, nunggu kapan Ah, lagi itu? ah. Mungkin tahun depan baru Nanti kan dapat muncul giliran di itu. akan muncul di ini masing-masing kan, Mas. Akan muncul di akun PPSD Akunnya masing-masing kan, masing-masing, tinggal ya. diunduh kan. Oh, Iya, nah itu belum tahu ya Mas ya kapan ya, tapi minimal namanya sudah ditetapkan. Atau Pak Dirham udah ada yang punya, iya. tawannya udah ya? Kalau nggak salah batch 1 batch 2 kan udah Saya bisa belum diunduh tuh. ini Mas, baru download tadi ada 3.000. Iya, Oh iya, betul. B1 B2 ada di itu ya Mas. Sudah ada ya. Tadi saya unduh yang B3 saja. Ada. Ada Saya batch belum 1 cek batch sih, 2 di bulan teman-teman. sebelumnya Oh, iya. informasinya. Oh, siap, siap. Kayaknya makin dengan terbitnya apa namanya aturan itu kalau memang benar-benar nanti diterapkan sama auditor, wah repot juga itu Mas. Iya, Iya. karena pasti ada ya, pasti pasti ada yang kena itu terkait itu. Tapi jatuhnya ya mudah-mudahan sih hanya ini ya administratif ya, Ya, karena betul, Mak. banyak yang Mudah-mudahan. nggak Harusnya mau iya sih, Mas. PA KPA-nya banyak yang nolak gitu. Ngapa itu Iya, menolak, Mas? Iya Mas, di kami juga itu ada yang ini, yang ditugaskan sepertinya masih belum punya sertifikat level apa nih? Tipe C. cepet C Hanya ya. sertifikat dasar atau level 1. Mm-mm. Iya, harus ada kehati-hatian dalam melaksanakan tugas nih. Lampung baru ada dua, Mas Sugiri. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hendratma nih. Ada persyaratan surat pernyataan atau rekomendasi dari pimpinan unit kerja bahwa Anda akan ditugaskan sebagai PPK. Bisakah posisi PPK tersebut diganti menjadi PPTK yang melaksanakan tugas A sampai dengan L? Gimana Mas Rangga? Maksudnya gimana sih ini, Mas? Ada persyaratan Ya, surat. jadi Ya, oke. diganti dia ini Tugaskan nggak sebagai jadi PPK. tugaskan sebagai PPK, sebagai PPTK gitu loh, yang Oh, melaksanakan tugas-tugas PPK-an gitu. ya, ya kan memang secara tentuan kan dimungkinkan PPK ini selain dijabat oleh PA KPA, oleh PPTK Bapak Ibu ya, Mas Hendratma Ya, ya, PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Tapi dibatasi kan memang kewenangannya huruf A sampai L. Nah, PPTK yang melaksanakan tugas PPK kan syaratnya pun sama, harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. PPK. Ya. Jadi bisa saja Mas, dalam Hanya mungkin suratnya nanti di itu penugasannya rekomnya aja ya, akan diperjelas ditugaskan ya Mas ya. PPK gitu ya. Iya, kalau sertifikat Iya, kompetensinya mah sama. mungkin rekomnya aja nanti diperjelas itu. Iya, Iya. oke. Udah. Oke nih Mas Rangga, Ada lagi di waktunya chat. ya Siap. udah habis. Mungkin ada closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Pak Muji ya, Mas Wahyu dan Bapak Ibu sekalian ya, telah berkenan berdiskusi terkait PPK tipe B gitu ya. Ya harapannya kan begini ya, bukan mempersulit Bapak Ibu ya. Kompeten ini kan bicara pengetahuan, sikap, dan perilaku ya. Artinya harapannya sih kan kalau dilihat di prolog Kepdep 323, 373 gitu ya, termasuk Kepdep 8. Itu kan dengan pemberlakuan sertifikasi kompetensi kan meningkatkan ya itu tadi pengetahuan sikap dan perilaku para pelakunya gitu ya. Memang kalau di APBD ini ada yang ya sering anekdotnya kan
nggak punya sertifikatnya bisa jalan gitu ya untuk PAKP aja gitu ya. Padahal resikonya juga besar gitu. Nah, maka selain dua itu tadi, karena itu masih diatur di Perka 15 ya, tidak dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat kompetensi. Maka Bapak Ibu eh, segeralah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya ketika diperintahkan menjadi pejabat membuat komitmen. Insya Allah dengan pelatihan gitu ya, ataupun dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki, itu kan akan punya banyak minimal kertas kerja lah ya, yang bisa menjadi pegangan ya untuk melaksanakan tugas Bapak Ibu sehari-hari gitu ya. Sehingga cenderung lebih nyaman dalam bekerja, pada akhirnya meminimalisasi dari terjadinya permasalahan pengadaan barang jasa. Saya kira itu Mas Wahyu. Matur suwun. Pak Muji, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Mas Rangga. Mungkin dari Pak Muji Santosa ada arahan? Terima kasih Pak Satrio. Yang disampaikan Pak Rangga tadi sudah jelas bahwa sebaiknya kita punya serikat lah, serikat PPJ pengadaan, semuanya kita miliki, sampai mungkin PPK tipe A, serikat rumah, serikat ruko, serikat kebun sawit, serikat tambang dan sebagainya akan datang itu semuanya. Kalau kita mau apa, niat memiliki semua serikat. Demikian yang kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Rangga, Pak Satrio, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Wassalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada Zoom di siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendukung dalam kita melaksanakan tugas-tugas harian sebagai di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Terima kasih juga kepada Bapak Mudi Santosa selaku pengelola MSTC yang memberikan kesempatan kesayangan kalinya kepada saya untuk memoderasi acara kelas MSTC pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.